Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania Adina Ramadhani. Saya akan berpidato bertema menjadi siswa yang produktif dan bermanfaat di tengah pandemi COVID-19. Sudah diketahui dengan munculnya pandemi COVID-19 pada bulan Januari telah merubah hidup seluruh dunia, di mana kita dianjurkan untuk diam di rumah dan menerapkan social distancing untuk memperlambat kasus yang kena corona. Tetapi walaupun pemerintah sudah menghimbau untuk diam di rumah, tapi tetap aja masyarakat masih belum bisa disiplin. Jadi karena itu banyak sekali di negara ini yang terkena COVID. Bahkan sampai tenaga medis itu semuanya pada kewalahan hingga sekarang. Kalau tidak salah, Indonesia telah mencapai 200 lebih kasus yang terkena corona. Tetapi kita di pandemi COVID-19 ini kita diam di rumah juga kita bisa lakukan berbagai hal. Dengan yang pertama itu dengan cara diam di rumah. Nah, diam di rumahnya ini kita bisa melakukan hobi yang tertunda. Hobi tunda tuh apa saja? Seperti hobinya kalau hobi menggambar, kita bisa meningkatkan hobi tersebut. Kita nambah niat gambar-gambar. Kalau kita gabut itu, atau enggak memasak juga bisa. Kita biasanya di TikTok kan banyak tutorial cara memasak ini. Jadi kita juga bisa latihan untuk memasak untuk di kedepannya. Dan juga nggak cuma masak, mewarnai juga, tetapi olahraga juga bisa. Kita yang tadinya mager-mageran karena saking sibuknya, kita bisa tambah niat, kayak sepedahan juga bisa. Mungkin kita bisa berjelajah ke tempat yang kita tidak ketahui, kayak mungkin di pedalaman kita bisa ke sana. Tapi tetap aja harus melakukan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan juga jangan lupa. Dan juga tidak hanya itu, ada juga kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Kan pastinya kalau kita sekolah offline atau enggak kita kerja terus, itu juga kita bisa mendekatkan diri kepada keluarga juga. Kayak kita sekarang di rumah terus kan, dan juga orang tua beberapa juga ada yang work from home, jadi lebih banyak interaksinya juga dengan keluarga. Dan juga di sana kita berinteraksi lebih banyak dengan orang tua juga. Kita juga bisa banyak relaksasi gitu loh. Mungkin kita bisa menambahkan hobi dengan keluarga, kayak ngurus, bisa nambahin hewan peliharaan gitu biar nggak sendirian juga. Dan mungkin kayak tanaman gitu, menanam biar berinteraksi dengan sesama keluarga tuh lebih banyak. Atau mungkin juga bisa untuk menonton film bersamaan, kayak movie marathon gitu di ruang keluarga mungkin. Tetapi ada kelemahannya juga untuk diam di rumah, yaitu orang dewasa yang kerjanya tuh beberapa tuh ada yang tidak bisa work from home, yaitu contohnya kayak Gojek, Grab, kayak kerja di kasir, kerja menjadi kasir, pilot, atau apa banyak lagi. Itu beberapa dari mereka juga tidak bisa work from home. Dan juga bisnis kan, karena pandemi gini dan kita tidak boleh keluar rumah, beberapa bisnis tuh kebanyakan yang menurunnya tuh gimana, kenapa aku bisa menurun? Karena ya pada diam di rumah. Dan juga itu bikin beberapa karyawan dari bisnis tersebut terpaksa PHK karena tidak sanggup untuk membayar gaji mereka.
Dan juga pastilah beberapa juga ada yang krisis ekonomi. Nah, kita sebagai murid juga bisa berguna untuk orang tua kita juga yang terkena PHK atau ekonomi lagi turun, yaitu kita mungkin bisa berjual-jualan barang-barang yang kita tidak butuh, pasti banyak kan, dan juga itu mungkin bisa dijual dengan harga yang bagus. Dan juga mungkin kayak jualan-jualan makanan, jika kita masih ada bahan yang nganggur yang tidak dipakai untuk masak, mungkin bisa masak-masak dan juga dijual. Bisa dibilang itu dapat keuntungan juga. Kalau kita jadi kita sebagai siswa dengan diam di rumah dengan panik juga bisa berguna terhadap siapapun. Dengan itu kita harus mengikuti peraturannya itu diam di rumah dan social distancing. Kalau memang benar-benar harus keluar rumah, kita harus mulai sekarang menerapkan social distancing tersebut, dan kita sekarang harus mulai mengikuti himbauan pemerintah agar Indonesia bisa sehat kembali. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.